Mbak. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Makasih Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Oh, saya Ina Mbak. Oh iya, baik Mbak Ina. Dari mana Mbak datangnya? Dari Pamulang saya. Oh, deket ya Mbak? Iya. Oke. Perkenalkan terlebih dulu ya Mbak, diri saya Sarah Maharani sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Udah lama Mbak? Iya Mbak, udah lama, alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Mbak ini datang ke sini atas dasar rujukan dokter atau kemauan sendiri ya Mbak? Rujukan dokter Mbak, kemarin saya periksa, terus sama dokter disuruh kesini, ke ahli gizi, katanya gitu. Boleh saya lihat surat rujukan dokternya Mbak? Oh, ada Mbak. Baik. Kemarin saya suruh bawa juga ini. Mbak. Ya, saya lihat terlebih dahulu ya Mbak. Ya. Baik, saya konfirmasi kembali ya Mbak. Apakah betul atas nama Ina Sekar, umur 46 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai guru TK? Iya betul Mbak, saya jadi guru TK udah. Oh, udah lama berapa tahun Mbak kira-kira? Hampir 8 tahun. Oh, sudah cukup lama ya Mbak. Iya. Baik, di sini jika Mbak bersedia, kita akan melakukan konseling kurang lebih selama 30 menit dengan tujuan untuk merubah perilaku serta pola makan. Apakah Mbak bersedia? 30 menit ya Mbak? Iya bersedia. Ya, apakah Mbak ini waktu kosong belum? Pulang saya ke Alhamdulillah ya Mbak. Baik, bisa periksa kembali ya Mbak. Lalu berdasarkan hasil data rujukan, berat badan Mbak ini sebesar 60 kg dan tinggi badan Mbak ini setinggi 165 cm. Nah, untuk pengukuran ini terakhir kali diukur kapan ya Mbak? Itu saya nimbang sekitar seminggu yang lalu sih. Oh, seminggu yang lalu ya Mbak. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran kembali ya Mbak. Oh lagi Mbak? Iya, agar menentukan akurat atau tidak berat badan dan tinggi badan Mbak. Bisa ikut saya Mbak? Iya iya. Sebelumnya barang bawaan bisa ditaruh di sini. Oh, ini saya pakai jas? Iya, bisa ditaruh di sini. Dilepas ya Mbak? Saya sama kita ukur berat badan dulu ya Mbak. Tangan lurus ke depan. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan ya Mbak. Bisa berdiri di sini. Lutut bisa berdiri. Oh rapat ya Mbak? Iya, rapat. Tangan lurus ke depan ya Mbak. Baik, sudah Mbak. Silakan Mbak duduk kembali Mbak. Baik Mbak. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, data yang didapat ini sesuai dengan data sebelumnya ya Mbak. Dan setelah saya hitung, IMT Mbak ini sebesar 22,2. Sebelumnya apakah Mbak tahu apa itu IMT? Nggak tahu Mbak, saya baru dengar tuh apa itu. Ya, IMT adalah indeks massa tubuh yang menentukan status gizi seseorang berdasarkan dari berat badan dan tinggi badan Mbak. Makanya tadi diukur ya Mbak? Iya, betul sekali. Nah, ini termasuk normal Mbak, tetapi berat badan Mbak kurang ideal. Berat badan saya ideal berapa tuh Mbak? Iya, jadi berat badan ideal Mbak ini sebesar 56 kilo. Nah, apakah dalam 2 bulan terakhir Mbak mengalami penurunan berat badan? Ada sih Mbak, waktu 2 bulan lalu tuh berat saya tuh masih 64. Oh, Terus seperti tadi itu. diukur 65, jadi 60 kan? Iya Mbak, betul sekali. Lalu bisa diceritakan apakah penurunan berat badan itu terjadi begitu saja atau ada keluhan itu sendiri Mbak? Ada sih Mbak, kan ini kan lagi pandemi juga ya, susah, saya juga stres, terus saya juga kan ibu rumah tangga lah, saya juga kerja ngajar, jadi kan ya apalagi kerja sekarang kan online, jadi kan susah tuh Mbak. Iya, jadi kayak tiap saat gitu kerjanya. Terus habis itu saya juga ngerasain mual, makanya saya jadi kayak gak nafsu makan gitu. Nah, seperti itu ya Mbak. Terus suami saya juga bilang saya agak kejutan gitu. Oh, pucat ya Mbak? Iya. Oh, seperti itu. Baik, saya lihat ini berdasarkan data klinisasi rujukan. Alhamdulillah semuanya normal Mbak, tekanan darah Mbak normal, denyut nadi normal, dan suhu juga normal. Nah, lalu berdasarkan hasil pemeriksaan lab di sini, SGOT dan SGPT Mbak ini masuk tinggi. Nah, sebelumnya apa Mbak tahu SGOT dan SGPT itu apa? Nggak tahu tuh Mbak, kenapa tuh bisa tinggi? Iya, untuk informasi, SGOT dan SGPT adalah enzim yang diproduksi oleh hati Mbak. Jadi karena tingginya nilai SGOT dan SGPT Mbak ini menunjukkan kerusakan pada hati Mbak. Nah, itu menandakan Mbak yang tadi merasakan mual, pusing, dan pucat itu karena itu Mbak. Oh, pantesan ya, saya juga rasa mual gitu ada hari ini. Tidak apa-apa, akan kita bantu ya Mbak. Baik. Lalu kalau berdasarkan diagnosa medis yang tadi Mbak sudah perlihatkan rujukan dokternya, Mbak ini didiagnosa penyakit hepatitis B. Iya sih, kemarin saya juga dikasih tahu. Gitu. Oh, seperti itu ya Mbak. Ya.
Iya, kurang lebih seperti itu. Hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh makanan-makanan yang mengandung pengawet dan tinggi lemak. Apa aja tuh Mbak? Biasanya kan saya juga sering makan gorengan sih. Iya, tinggi lemak seperti jeroan, otak-otak, gitu yang goreng-goreng. Lalu untuk penyakit hepatitis B sendiri ini, apakah ada riwayat keluarga yang memiliki itu, Mbak? Nggak ada sih Mbak, kayaknya baru saya aja nih. Alhamdulillah ya, Mbak. Baik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan food frequency ya, Mbak. Food frequency ini menanyakan apa saja yang Mbak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini. Makanan apa saja yang sering Mbak konsumsi. Nah, dimulai dari makanan pokok ya, Mbak. Nah, makanan pokok Mbak kira-kira makan apa saja? Makanan pokok itu seperti kentang, umbi-umbian. Oh gitu, tapi saya biasanya makan nasi sih Mbak biasanya. Iya, nasi juga termasuk ya, Oh Mbak. termasuk, iya iya. Bisa disebutkan Mbak semua? Setiap hari itu saya setiap makan nasi sih pasti gitu. Ya, kira-kira berapa frekuensinya, Mbak? Setiap makan sih Mbak, saya makan nasi. Jadi sehari bisa 3 kali ya, Mbak? Bisa. Terus selain nasi apa lagi ya, Mbak? Makan ini juga Mbak. Apa tuh kentang? Oh, baik, Mbak. Itu saya tuh berapa kali ya? Paling sampai 2 kali sih kalau kentang. Selain itu apakah ada lagi, Mbak? Apa ya? Paling ubi sih Mbak. Oh, ubi ya, Mbak. Saya suka ubi. Paling ubi tuh setiap minggu ada di rumah. Oh, baik, Mbak. Kira-kira berapa kali seminggu atau sebulan ini makan ubi, Mbak? Tiap minggu sih Mbak, pasti ada tiap hari minggu. Lalu setelah makanan pokok, saya akan menanyakan makanan protein hewani. Protein hewani kayak ikan, telur, ayam. Nah, sebulan ini Mbak mengkonsumsi apa saja dan berapa kali ya, Mbak? Kalau telur saya paling sering sih Mbak kalau telur. Oh, telur ya. Iya. Kira-kira sehari berapa kali atau sebulan? Paling seminggu tuh bisa sampai 4 harian tuh, 4 kali tuh. Oh, baik. Selain telur, apakah ada lagi, Mbak? Terus ayam biasanya ya ayam paling 2 kali seminggu tuh. Oh, baik. Terus selain ayam apa lagi? Ikan sih Mbak, ikan tuh paling sampai ayam paling. Oh, Mbak suka ikan ayam ya. Terus lalu untuk protein nabati, Mbak mengkonsumsi apa saja ya, Mbak? Tempe sih Mbak, paling sering saya tempe sih. Baik, kira-kira berapa kali atau berapa frekuensinya dalam sebulan ini? Tempe itu bisa sampai 3 kali, lebih sedikit dari tahu. Baik, Mbak. Selanjutnya ini Mbak, sayur-sayuran. Mbak suka mengkonsumsi sayur atau tidak? Saya sih jarang ya Mbak makan sayur juga, paling iya. Dalam sebulan terakhir ini Mbak konsumsi sayur apa kira-kira? Paling yang hijau-hijau tuh kayak bayam, kangkung gitu-gitu aja sih. Tapi jarang sih Mbak. Untuk buah-buahan Mbak suka buah-buahan enggak? Enggak Mbak, saya juga nggak mesti buah, kurang suka juga. Iya, Mbak. Lalu sekarang untuk minuman untuk susu, apakah Mbak mengkonsumsi susu? Enggak juga sih Mbak, saya juga nggak suka pokoknya. Paling saya kalau makan tuh ya nasi sama yang itu kayak ayam, telur gitu. Oh, sayur gitu. Kalau untuk minum-minuman seperti teh, kopi? Saya tiap pagi sih Mbak biasanya minum teh. Oh, Iya. berarti sehari bisa sekali ya Mbak? Iya, minum kalau teh? iya. Ya, lalu selanjutnya saya ingin menanyakan apakah ada makanan yang Mbak hindari atau Mbak tantangi itu, Bu? Nggak ada sih Mbak, kalau misalnya tantangan kayak gitu, alergi juga nggak ada. Oh iya, jadi untuk alergi pun nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Baik, sudah saya catat semua ya Mbak. Ya. Nah, kemudian saya akan melakukan food recall Mbak. Food recall ini adalah menanyakan makanan apa aja yang Mbak makan dalam 24 jam dari Mbak bangun tidur sampai Mbak ingin tidur kembali ya Mbak. Ini kemarin ya Mbak? Iya, yang kemarin Mbak bisa ceritakan apa aja nih dari pagi, sarapan sampai mau bobo lagi. Iya, Mbak bisa ceritakan. Apa ya Mbak, saya tuh pagi, saya kan tiap makan pasti makan nasi ya. Nah itu pagi saya makan nasi tuh. Terus saya makan apa lagi? Lupa-lupa ingat ya Mbak? Iya betul, sama ini. Oh ini telur yang minyak kuning tuh. Oh, telur bumbu kuning ya Mbak? Iya Oh, itu iya. pagi saya sarapan seperti itu. Terus buat sama sayurnya tuh, kemarin tuh saya kan dimasakin tuh sama suami. Nah dimasakin tuh di wortel tuh. Aduh, so sweet ya Mbak, dimasakin suami. Udah sih, kayak pagi itu aja deh Mbak.
Ya, untuk siangnya Mbak, makannya Siang, aja kalau atau siang kan saya juga makan nasi tuh, terus saya diajak keluar, saya makan ikan kakap goreng sama suami. Bali? Hmm. Lalu untuk malam harinya konsumsi apa? Kalau untuk malam, mbak tapi siang saya belum, nggak cuma makan kakap loh mbak. Oh iya, makan apa lagi Mbak Iya, selain itu? saya itu ada makan mana tuh makan apa ya? Kering tempe itu, Oh, kering kering tempe. tempe. Iya. Sama kemarin tuh pas pengen pulang juga kan saya ngeliat tukang buah, saya mau pengen ke papaya, jadi saya Oh juga iya, bagus Mbak, masih mengkonsumsi buah-buahan itu iya, sudah bagus tapi sekali. emang jarang sih mbak. Iya, tidak apa-apa Mbak. Terus sama apa ya? Oh saya minum teh juga mbak kemarin tuh. Oh, itu pukul berapa ya minum tehnya? Kira-kira kayaknya tuh sore. Bareng sama ini, sama ubi biasa kayak teh ngopi gitu. Ubinya diolah bagaimana Mbak? Direbus biasa aja. Oh, bagus Mbak. Iya. Setelah itu malam hari Mbak konsumsi Oh, apa? kalau malam itu saya makan nasi juga kan mbak. Ya, selalu nasi itu selalu makan nasi gitu. Terus saya kan kan tadi saya juga sering bilang makan telur kan. Nah, itu saya makan pakai telur lagi sama sawi itu mbak, sampai itu. Terus menjelang agak malaman kan saya lapar tuh mbak, saya makan mie. Oh, mie-nya digoreng apa direbus ya Mbak? Jadi itu sih mbak, digoreng. Oh iya. Saya kurang suka sama mie rebus. Oh, kalau boleh tahu merek apa? Indomie atau? Yang sedap. Oh, sedap ya Mbak. Sedap ya Mbak. Iya. Ya, selanjutnya saya di sini punya buku foto makanan Mbak. Di sini Mbak bisa jelaskan berapa banyak porsi yang Mbak konsumsi tadi dari hasil recall tadi ya Mbak. Oh, ada contohnya mbak? Ya Mbak. Nah, sebelumnya saya ingin mengulang kembali yang Oh, tadi iya, Mbak. iya. Ini ya Mbak, saya konfirmasi kembali. Jadi sebelum mulai mengajar Mbak mengkonsumsi sarapan nasi, ikan kakap. Selanjutnya saya akan melakukan food recall ya Mbak. Food recall ini adalah menanyakan apa saja yang Mbak konsumsi atau Mbak makan dari bangun tidur sampai mau tidur kembali selama 24 jam Mbak. Oh, itu yang kemarin ya mbak? Iya betul, yang kemarin Mbak. Mbak bisa ceritakan apa saja yang Mbak konsumsi dari pagi sampai malam. Apa ya mbak? Saya lupa ingat tuh. Oh, saya tuh sarapan pakai nasi kan. Oh iya Mbak. Terus sama telur tuh mbak yang di bumbu kuning tuh pakai santan. Oh iya. Terus sama ini juga tumis wortel. Tapi cuma dikit sih. Saya juga kurang suka sama sayur gitu. Baik Mbak. Lalu selanjutnya apakah ada makanan lagi? Makan Mbak? Enggak sih mbak, saya sarapan pakai itu aja. Lalu untuk selingannya Mbak, seperti mau di jam 10-an itu makan apa Mbak? Kira-kira? Enggak sih mbak, saya langsung makan siang. Saya langsung makan siang Mbak. Iya. Makan siangnya kalau kita apa aja Mbak? Saya tuh kemarin makan nasi, terus kan saya diajak makan keluar, terus saya beli ini makan kakak goreng gitu, kakak goreng. Iya, terus sama buat cuci mulut tuh saya makan ayam, tapi cuma taruh aja sih dikit. Baik Mbak. Lalu selanjutnya kira-kira sore Mbak makan selingan atau snack atau langsung makan malam ya Mbak? Sore ya mbak, sore tuh saya minum teh, saya minum teh. Iya. Sama ini mbak, namanya sama ini direbus. Oh, direbus ya Mbak. Iya. Lalu selanjutnya makan lagi atau langsung makan malam ya Mbak? Mbak, tapi tadi tuh saya pas siang itu saya juga makan kering tempe saya. Oh ya Allah, iya. Iya. Baik Mbak, sudah saya catat. Lalu kemudian untuk malam hari Mbak konsumsi apa aja? Saya malam tuh nggak makan nasi mbak, kan saya pengen banget mie, jadi saya bikin mie goreng. Kira-kira mie-nya ada apa aja Mbak? Nambahin apa? Saya cuma nambahin telur sama sawi. Baik Mbak. Apakah Mbak makan lagi setelah itu sebelum tidur? Enggak sih mbak. Oh enggak ya. Baik, saya ulang kembali ya Mbak. Jadi pagi-pagi sebelum mengajar Mbak makan nasi dengan telur bumbu kuning dan tumis wortel. Iya betul. Kemudian di siang hari Mbak makan nasi, ikan kakap goreng, kering tempe, dan buah pepaya. Kemudian di jam sore Mbak konsumsi teh hangat dan ubi rebus ya Mbak. Lalu sore ya mbak? Oh iya benar-benar. Oh iya betul kan. Lalu untuk di malam hari Mbak konsumsi mie goreng dengan telur dan sawi. Apakah sudah tercatat semua Mbak? Udah sih, kemarin saya makan cuma paling minumnya cuma air putih. Oh baik Mbak. Baik Mbak. Selanjutnya saya ingin bertanya apakah ada makanan pantangan Mbak yang Mbak
Mbak larang? Nggak ada sih mbak, saya alergi juga nggak ada, tambahan juga nggak ada, jadi apa aja bisa dimakan. Berarti alergi nggak ada ya mbak? Nggak ada. Oh iya, baik. Selanjutnya saya punya ini mbak, buku foto makanan. Jadi mbak bisa jelaskan berapa porsi aja yang mbak makan kemarin? Bisa dilihat nih. Dari nasi dulu ya mbak? Contohnya ya mbak ya? Iya, bisa dulu ya mbak. Dari nasi. Nih. Bisa dilihat mbak makan dengan berapa centong atau bisa dilihat di sini? Bisa mbak bisa. Centong aja sih mbak. Centong aja. Ini kemarin saya 2 kali ini. Oh iya, 2 kali ya mbak. Iya. Untuk makan siangnya apa sama atau Enggak, saya sih yang lebih dikit mbak. ya? Gitu. Lalu selanjutnya ini mbak ikan ya mbak, ikan kakap. Iya. Oh untuk telur ya mbak, telur bumbu kuning. Oh telur Di iya. sini, mungkin serupa dengan ini ya mbak, kira-kira 1 butir ini ya? Iya saya cuma makan 1 sih. Oh iya, baik mbak. Lalu selanjutnya untuk buah pepaya, mbak bisa dilihat di sini mbak. Ya nih lihat, bisa dilihat mbak buah pepayanya. Iya kemarin kan saya cuma makan separuhnya aja sih mbak, yang paling gede. Oh separuhnya seperti aja. itu Iya. ya mbak. Lalu ya mbak. Cuma dikit kok. Lalu untuk tumis wortel mbak, bisa dilihat di sini mbak. Karena tidak ada, mungkin bisa serupa dengan ini mbak. Berapa sendok kira-kira? Sebenarnya paling 3 sih mbak. Oh 3 ya mbak. Ya kemudian saya ingin menanyakan ini ya mbak, yang konsumsi Iya sama hari. juga. Bisa dilihat minyak di sini. Ini mbak, mie goreng. Apa kira-kira 1 piring ini atau bagaimana ya mbak? Atau kalau mbak ini bisa berapa sendok? 1 piring sih mbak ya. Oh, satu piring 1 biji kan jadi segini tuh. Oh Iya. iya. Apakah itu habis mbak? Habis. Kalau telurnya berapa buah ya mbak? Saya campur kan itu cuma 1 sih. Oh 1 buah. Lalu untuk sawinya mbak? Sawinya itu kira-kira berapa banyak ya? Bisa dilihat di sini. Ini mbak, berapa sendok kira-kira? Kemarin kali cuma dikit sih mbak, tapi itu cuma 3 sendok makan. Oh 3 sendok makan mbak. Ya lalu untuk makanan selingan sorenya ya mbak, mbak konsumsi teh hangat dengan ubi rebus. Nah bisa dilihat di sini ubinya mbak. Nah mbak konsumsi ubi jalan merah atau ubi rebus Yang ini yang putih. Oh yang putih ya mbak. Iya. Itu mbaknya konsumsi berapa ya mbak? Yang itu sih mbak yang paling kecil gitu. Oh ini yang mbak yang Iya. kecil kira-kira. Karena nggak gede-gede banget tuh. Oh iya mbak. Cuma temen teh aja. 1 saja berarti mbak. Iya. Lalu untuk tehnya mbak bisa dilihat juga. Dan untuk menggunakan gelas yang mana bisa dilihat mbak. Kemarin tuh saya ya lumayan sih mbak. Yang ini nih yang gede paling. Oh ini ya mbak. Itu 1 gelas habis mbak. Enggak sih, ini cuma makan virus paling doang. Oh. Lalu untuk teh hangat dia kan pakai gula mbak. Pakai gula atau enggak ya mbak? Pakai sih mbak. Itu berapa sendok makan? 3 sih kira-kira. Oh 3 sendok makan. Baik mbak, selesai mbak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya mbak, apakah ada makanan yang mbak hindari menurut pertanyaan? Saya kan agama Islam mbak ya, jadi saya nggak boleh makan yang kayak anjing, babi gitu-gitu. Saya nggak boleh tuh makan. Baik mbak. Baik, sekarang saya akan menghitung asupan total mbak kemarin yang mbak makan ya. Nah sambil menunggu, mbak bisa baca resepnya. Ini ya mbak. Iya mbak. Ya sudah ya mbak. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah ada kesulitan dalam lipat itu mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini sih mbak paling.
contoh menu makanannya sih nggak tahu. Oh, baik, nanti saya akan jelaskan di akhir ya Mbak. Gitu ya. Baik, iya. Lalu di sini saya sudah menghitung berdasarkan hasil perhitungan masalah gizi yang Mbak alami ini adalah kekurangan asupan makanan berkaitan dengan menurunnya nafsu makan disebabkan faktor fisiologis Mbak, yaitu yang tadi pusing, lemas, dan pucat. Jadi sih memang nggak enak makan katanya. Oh iya ya Mbak. Lalu ditandai dengan pencapaian asupan energi Mbak yang rendah sebesar 69%, lalu protein Mbak juga rendah sebesar 54%, dan karbohidrat Mbak 64% juga rendah. Lalu selanjutnya ada perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan gangguan fungsi organ hati Mbak. Nah, ditandai dengan tingginya nilai SGOT dan SGPT tadi yang sudah saya jelaskan ya Mbak. Oh, itu ngaruh ya Mbak? Iya, itu sangat mengaruh kembali. Lalu, apakah ada yang Mbak ingin tanyakan sampai sini? Kan tadi saya pencapaiannya dikit ya Mbak, tuh termasuknya kayak 50%, 20%. Itu saya harus gimana tuh Mbak? Iya, saya jelaskan ya Mbak. Jadi berdasarkan diagnosa yang telah saya tetapkan, saya telah menyusun intervensi yang saya berikan. Jadi ini jenis diet yang cocok untuk Mbak itu diet penyakit hati, yaitu dia dengan karbohidrat dan energi yang tinggi, protein yang cukup, dan lemak yang rendah. Itu Mbak. Lalu saya nggak boleh makan yang goreng-goreng ya Mbak? Iya betul sekali Mbak. Lalu sebelumnya saya ingin mengisi leaflet daftar diet. Saya ingin bertanya apakah Mbak siap untuk melakukan perubahan perilaku yang dimulai dengan pola makan sehari Mbak? Insya Allah siap Mbak, saya mau sembuh lah. Baik, alhamdulillah ya Mbak. Baik, sekarang saya isi daftar dietnya ya Mbak, dimulai dari identitas. Dan selanjutnya setelah saya menghitung berdasarkan kebutuhan asupan Mbak sehari, nah jenis diet penyakit hati ini Mbak dengan energi sebesar 2148,8 kilokalori, protein sebesar 80,5 gram, lemak sebesar 47,7 gram, dan karbohidrat sebesar 349 gram. Terus itu kan lumayan banyak ya Mbak ya. Cara menurut ini gimana Mbak? Maksudnya saya makan apa gimana gitu? Baik Mbak, di sini prinsipnya Mbak itu dibatasi untuk makan makanan yang mengandung pengawet tinggi. Lalu Mbak juga diharapkan untuk mengurangi makanan yang lemak tinggi dan makanan bergas. Makanan berlemak tinggi seperti jeroan, otak, goreng-gorengan, olahan susu, dan makanan bersantan. Lalu untuk makanan ada santan harus dikurangi juga Mbak? Iya Mbak, itu termasuk lemak tinggi. Lalu untuk makanan yang bergas seperti ubi yang Mbak sering konsumsi, kol, sawi, seperti itu Mbak. Terus dikurangi juga Mbak? Iya Mbak, sebaiknya dikurangi seperti itu Mbak. Nah lalu Mbak juga diharapkan untuk mengurangi makanan-makanan yang merangsang seperti bumbu-bumbu cabai, lada, Oh itu nggak boleh juga Mbak? Iya Mbak, itu berpengaruh juga Mbak. Nah kemudian untuk makanan yang disarankan ini, Mbak harus mengkonsumsi banyak makanan yang tinggi hidrat arang, karbohidrat tinggi. Tetapi juga mudah dicerna Mbak, seperti nasi, iya nasi, roti, singkong ataupun kayak madu juga bagus Mbak. Ya, kalau untuk proteinnya sendiri, protein apa saja Mbak yang penting tinggi protein seperti telur, ayam, cuman yang tinggi lemak juga dibatasi ya Mbak sebaiknya. Iya. Ada ya Mbak yang apa kayak tinggi protein tapi rendah lemak gitu? Iya ada Mbak. Lalu untuk jenis sayur-sayuran dan buah-buahan, Mbak disarankan untuk mengkonsumsi semuanya, tapi kecuali yang mengandung gas Mbak, kembali lagi seperti tadi. Ya seperti itu. Sampai sini apakah Mbak semuanya dapat dimengerti oleh Mbak? Berarti saya juga mengonsumsi banyak sayur juga ya Mbak ya? Iya Mbak, kalau bisa menambah asupan sayur dan buah lebih baik. Terus sayur yang biasanya saya konsumsi itu apa ya Mbak? Sayur-sayur wortel, labu siam, atau jagung dan bening bayam itu bagus sekali Mbak. Gitu ya Mbak. Iya. Ya sampai sini apakah dapat dimengerti Mbak? Berarti saya harus nambah sayur-sayuran juga ya Mbak ya? Iya betul sekali. Kalau saya boleh tahu tuh sayurnya jenis apa ya Mbak? Maksudnya apa yang harus saya konsumsi gitu biar baik? Sayur yang baik untuk Mbak seperti labu siam, jagung putren, bening bayam juga bagus kalau untuk Mbak. Diolah kayak bening gitu bisa Iya juga? boleh Mbak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan intervensi pada makanan Mbak kemarin ya Mbak. Nah biasanya Mbak ini mengkonsumsi nasi putih biasa ya Mbak. Nah sebaiknya itu Mbak menggantinya dengan nasi tim agar mudah dicerna karena prinsipnya di sini adalah makanan lunak Mbak. Berarti harus makan yang lunak gitu? Iya Mbak, disarankan.
Lalu untuk ikan kakap gorengnya, Mbak bisa menggantinya dengan sup ikan bola-bola ikan atau ikan kakap kuah. Oh, ngurangin yang digoreng-goreng. Iya, mengurangi minyak juga Mbak, betul Iya, sekali. iya. Lalu untuk sayurnya Mbak bisa menambahkan sayur jagung putran kepada tumis wortel itu Mbak, atau bisa buat bening bayam bening, ya betul Mbak. Lalu untuk makanan buah-buahan Mbak juga bisa, Mbak nggak harus makan buah potong, jadi Mbak bisa mengubahnya dengan buah smoothie atau jus buah seperti itu Mbak. Kalau jadi agar-agar gitu bisa nggak sih? Iya betul, bisa Oh, banget. bisa. Agar-agar Iya. tambah susu, tapi susunya dikurangin juga ya Mbak, jangan terlalu banyak. Nah lalu untuk makan snack, Mbak sebaiknya mengganti ubi rebus karena mengandung gas yang tinggi. Oh, nggak buat sering Mbak. Iya, Saya sebaiknya suka banget dikurangi. sama ubi rebus. Iya, sebaiknya diganti dengan oatmeal buah dengan smoothie oatmeal, itu enak juga Mbak. Mbak juga boleh mengkonsumsi arem-arem, naga sari seperti itu Mbak. Oh, lebih dari makan boleh lah ya. Iya, tinggi Iya. hidrasi arang seperti itu Mbak. Nah, untuk sampai ini, apakah ada hambatan dalam menjalankan diet Mbak nantinya? Enggak sih Mbak, saya enggak ada. Paling cuma ya itu karena kan mungkin makan siangnya agak telat ya kan, karena saya juga ada sampai siang tuh. Nah, itu paling mungkin cuma beberapa menit. Oh, seperti itu tidak apa-apa ya Mbak. Nah, Tapi saya masih sarapan juga sih Mbak, disempetin gitu. oh masih bagus itu Mbak, bagus sekali masih disempatkan sarapan Mbak. Baik, sampai sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak? Kayaknya cukup deh Mbak kalau soal makanan yang harus saya konsumsi itu. Baik, kalau begitu apakah boleh saya meminta Mbak Ina untuk menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Saya tuh kurangin makanan yang berlemak ya Mbak tuh, terus Iya, betul. yang bergas juga. Kayak ubi itu juga saya juga dikurangin kan tuh. Iya, betul, Iya, terus nambah yang ini Mbak yang kayak karbohidratnya banyak tuh tadi tuh. Terus sama ini ya Mbak, meningkatkan sayur dan buah ya itu ya jujur saya agak susah sih kalau sayur gitu, tapi saya Tidak apa-apa Mbak, Iya. biasakan ya Mbak, Oh, sedikit iya. demi sedikit juga Iya. bagus. Iya Mbak. Baik, semoga diet yang saya berikan dijalankan dengan baik. Nah, untuk memantau apakah diet yang dilakukan berhasil, saya harap Mbak dapat melakukan kunjungan kembali 2 minggu ke depan ya Mbak. Saya kesini lagi gitu. Iya, boleh Mbak. Gitu. Nah, ini data yang kita lakukan telah saya catat di data medis. Iya. Dan ini leaflet mengenai anjuran diet makanan, diet penyakit hati ya Mbak, bisa tahu. Berarti saya kan tadi saya juga lihat ada contoh makanannya itu bisa ditiru ya Mbak? Iya, bisa dilihat di sini Mbak. Iya, bisa dilihat di situ. Ya, saya baca di rumah deh. Baik Mbak. Apakah ada lagi yang ditanyakan Mbak? Udah. Cukup sih Mbak, Iya. itu cukup jelas ya. Baik. Udah kalau gitu makasih banyak ya Mbak Iya atas Mbak, konselnya. terima kasih banyak Nah, juga. Insya Allah tak 2 minggu lagi saya akan kesini lagi. Iya. Jadi kalau gitu saya pamit ya Iya, Mbak. semangat ya Mbak. Iya, iya. Hati-hati di jalan Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Iya.